Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Raja Al-Mutali, NIM 240701101, Prodi PJKR. Di sini saya akan membahas tentang Islam pada periode Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah Universitas Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Masuk pada Islam periode Rasulullah SAW. Periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air, jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujud Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah, baik mukmin maupun kafir, semuanya berasa dampak yang baik. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidaknya turunan azab di tengah-tengah mereka. Pada saat Rasulullah SAW hidup, para sahabat benar-benar menempatkan beliau pada posisinya, yakni sebagai penjelas perkara yang dikehendaki Allah Ta'ala, berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan Al-Quran padamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan atas mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Apabila ada problem agama, para sahabat senantiasa menanyakan problem tersebut kepada Rasulullah. Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan para sahabat tersebut diabaikan di dalam Al-Quran. Maka tidak kurang kata yas'alunaka, yang berarti mereka bertanya kepadamu, diulang di dalam Al-Quran 15 kali. Untuk memahami maksud Al-Quran, para sahabat dapat melihat perilaku dan menjelaskan langsung dari Rasulullah SAW. Sebab tidak ada yang lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan isi Al-Quran ke dalam tindakan melebihi Rasulullah SAW. Apabila mereka masih tidak paham, mereka dapat menanyakan masalah yang tidak mereka pahami secara langsung kepada Rasulullah SAW. Tidak jarang pula Rasulullah juga turun tangan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Keputusan Rasulullah SAW sudah pasti sebenarnya sebab beliau maksum atau dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Hal ini menjadi para sahabat mudah menerima keputusan. Singkat kata, Islam pada zaman Rasulullah SAW berjalan dengan kondusif dan problem yang dialami sahabat dengan mudah dapat teratasi. Bahkan adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Meskipun segala konflik dengan mudah diatasi tatkala Rasulullah SAW hidup, namun beliau mewanti-wanti bahwa setelah beliau wafat, umat Islam akan mengalami kejadian yang berbeda. Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat bahwasanya kelak setelah peninggalan beliau, umat Islam akan terpecah ke dalam beberapa golongan. Islam pada periode sahabat. Pada periode sahabat Abu Bakar As-Siddiq, selama kurang lebih 23 tahun, Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada Islam dan para sahabat. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah wafat. Kewafatan Rasulullah ini
menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada awalnya sempat terguncang hati beliau hingga seakan tidak mempercayai kabar kewafatan Rasulullah dan mengancam siapapun yang berkata Rasulullah wafat, maka ia akan memotong tangan dan kaki orang tersebut. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawazin, Amir, dan Bani Salim. Munculnya nabi palsu seperti Musallam Al-Kazab dan Tulaihah, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Problem pertama yang dialami umat Islam adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah dalam menjaga agama dan dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang dikenal Tasyaqifah Bani Sa'idah. Pada mulanya para sahabat tidak satu suara dalam penentuan pengganti Rasulullah. Sebelum akhirnya mereka semuanya bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, pada periode Umar bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, diantaranya Nabi bersabda, "Inna Allaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, semua seperti era Abu Bakar. Umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak berpecah sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah Al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah?" Lalu di antara sahabat yang lain menjelaskan, fitnah seseorang dapat dilebur dosanya dengan salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar berkata, bahkan fitnah seperti itu yang aku tanyakan akan tetap fitnah yang sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut. Sabda Rasulullah SAW benar-benar terjadi setelah peninggalan Umar bin Khattab dengan cara ditikam ketika sholat oleh seseorang Majusi. Disinilah masalah demi masalah mulai dihadapi oleh umat Islam. Selanjutnya pada periode Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam mulai kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir, kekhalifahan beliau mulai mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun akhirnya, Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran sebenarnya sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq. Namun mushaf yang ditulis pada era Abu Bakar menghimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada era Utsman sebab perbedaan qiraat itu justru menjadi problem. Hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Rasm Utsmani. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadi beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau.
Puncaknya, orang-orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan Utsman mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan rumah Utsman. Hingga pada akhirnya beliau pun terbunuh di tangan salah satu pendemo tersebut. Sebenarnya bisa saja Utsman menuruti pemerintah para demo dengan melengsarkan diri dari jabatan khalifah. Akan tetapi banyak sekali hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW tatkala masih hidup memberikan isyarat kepadanya apabila ada orang yang menginginkan untuk melepas jabatan yang ia bebani, maka ia melarang untuk menuruti mereka. Yang keempat, pada periode Ali bin Abi Thalib, tidak lama setelah pengepungan rumah Utsman radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia sebab terbunuh oleh salah satu orang. Beberapa pengepung yang hingga kini telah diketahui siapa pembunuhnya itu. Setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, diantaranya Ani bin Umar qala akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi wa jaa Aliyun tatma'u ainahu faqala ya Rasulullah ahaitu baina ashabika wa lam tu'akhi bani wa baina ahad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta akhi fi dunya wal akhirah. Rawahul Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Lalu mendatangilah Ali dengan bercucuran air mata. Ali berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabat yang tidak mempersaudarakan engkau dengan siapapun. Rasulullah menjawab, kamu adalah saudara dunia dan akhirat. Di masa Ali, problematika semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Syaidah, Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya dari ketidakcocokan ini terjatuhlah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi perang antara Muawiyah dan Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Sebab peperangan ini terjadi di lembah Siffin. Di tengah terjadi peperangan Siffin, untuk meminimalisasi korban, kelompok Muawiyah dan Ali sepakat untuk bertahkim. Tahkim adalah bentuk peradilan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersedia dan dimediasi oleh hukum yang telah mereka pilih sendiri. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai mahkamah, sedangkan pihak Muawiyah memilih Amr bin As sebagai muhakkamah. Kedua orang akhirnya berunding dengan titik kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak yang berperang. Dari tahkim ini diputuskan banyak hal, yang diantaranya adalah Ali berkenan menghapus gelar Amirul Mukminin yang disandarkan kepadanya, yang mana hal-hal ini akan menimbulkan polemik baru yang munculnya kelompok Khawarij yang menganggap Ali keluar dari Islam sebab tidak berhukum dengan Allah. Menurut Khawarij, tidak ada satu pun nas Al-Quran yang menjelaskan tentang kebolehan bertahkim dalam peperangan. Dari peperangan internal umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah dan Khawarij dan aliran-aliran lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.